Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anakku yang budiman? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, kembali lagi kita akan belajar pelajaran agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4 sekolah dasar. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Anak-anakku yang budiman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 4 bersih itu sehat dengan materi berwudu dan tayamum. Anak-anakku semuanya, kalau kalian anak muslim yang baik pasti senang dengan berwudu. Kalian pasti masih ingat sewaktu masih duduk di bangku kelas 2 SD 2 tahun yang lalu ada pelajaran tentang melakukan wudhu. Nah, sekarang pelajaran itu kita periksa kembali, sudah benarkah wudhu kita selama ini? Wudhu adalah ibadah yang sangat penting. Kalau melakukan wudhu tidak benar, maka sholatnya tidak sah. Nah, anak-anakku, mari kita ulangi belajar kembali tentang basuhan anggota wudhu. Air yang dapat digunakan untuk berwudhu yaitu air hujan, air sumur, air terjun, air embun, air sungai, air laut, dan air salju. Anak-anakku yang budiman, tata cara berwudu sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah kita diwajibkan untuk berniat dalam hati, namun jika diperlukan untuk konsentrasi, niat juga boleh kita ucapkan. Yang kedua adalah kita disunahkan membasuh kedua tangan kita hingga ke pergelangan tangan sambil kita niatkan membersihkan segala perbuatan-perbuatan kita. Nah, yang ketiga adalah berkumur-kumur sambil membersihkan gigi 3 kali. Mudah-mudahan semua perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang selalu baik. Yang keempat adalah membersihkan lubang hidung dengan menghirup sedikit air lalu keluarkan. Kita ulangi sebanyak 3 kali. Namun jika sedang berpuasa, hal ini jangan kita lakukan. Yang kelima adalah kita diwajibkan membasuh muka kita sebanyak 3 kali, dimulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga ke bawah dagu. Yang keenam adalah kita diwajibkan membasuh kedua tangan kita hingga ke siku dengan benar dan baik. Basuhlah yang kanan terlebih dahulu dan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Yang ketujuh adalah mengusap seluruh kepala dari bagian depan hingga ke bagian belakang hingga ke bagian kuduk di belakang sini. Lalu kembalikan lagi ke bagian depan kepala. Nah, ini dilakukan cukup 1 kali saja. Yang kedelapan adalah kita disunahkan mengusap bagian luar dalam telinga dengan air.
Mudah-mudahan telinga kita digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik saja. Nah, sekarang sampai kita di bagian terakhir, yakni yang ke-9 adalah kita diwajibkan membasuh kedua kaki hingga ke mata kaki sebanyak 3 kali. Dengan membasuh kaki, kita berharap agar kaki kita selalu melangkah ke tempat yang baik. Adapun doa setelah wudhu, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang suci. Anak-anakku yang budiman, sekarang bagaimana jika kita ingin berwudu tetapi tidak ada air atau tidak bisa menemukan air? Maka kita bisa melakukan tayamum. Tayamum merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang-orang yang kesulitan mendapatkan air atau bagi orang-orang yang tidak diperkenankan untuk menggunakan air karena sesuatu hal seperti sakit. Nah, tayamum dilakukan sebagai pengganti dari wudhu dan mandi wajib. Bagaimana tata cara tayamum sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah mengambil debu suci, bisa menempelkan tangan kita ke dinding atau ke tanah yang suci. Kemudian menghadap arah ke kiblat dan berniat. Yang kedua, setelah itu tangan kita menyentuh debu, kemudian tangan kita tepuk-tepukkan atau bisa juga kita tiup sebanyak 1 kali. Kemudian usapkan kedua telapak tangan pada wajah. Selanjutnya ambil debu suci dan tepukkan 1 kali dan usapkan pada tangan kanan sampai ke siku. Kemudian usap seluruh bagian tangan dengan gerakan memutar. Selanjutnya usap seluruh bagian pergelangan tangan hingga ke ujung jari. Kemudian usapkan debu pada tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Anak-anakku sekalian, tadi kita telah mempelajari tata cara bersuci, berwudu, dan bertayamum. Sekarang saatnya untuk mengerjakan tugas. Soal yang pertama adalah air apa saja yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang kedua adalah bagaimana tata cara berwudu. Yang ketiga adalah alasan apa saja seseorang boleh untuk bertayamum. Yang keempat adalah bagaimana tata cara bertayamum. Selamat mengerjakan anak-anakku yang budiman. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.